Dasarnya apa Mas? PSI dikatakan curang? Bukan, saya bukan mengatakan curang. Tadi Anda Tetapi bilang kalau mau dari 2,5 kan butuh 1,5%. Kebutuhan suaranya 1,8 juta. Dalam kondisi saat ini bagaimana mendapatkan angka 1,8 juta itu untuk lolos? Nah, itu pertanyaan yang saya Jadi Anda tidak mengatakan masuk PSI akal. curang ya? Saya tidak tahu siapa yang curang, apakah PSI-nya, penyelenggaranya, atau pihak tertentu. Itu yang saya sampaikan, Mbak Gren. Tetapi untuk penggelembungan sebesar itu, di hari seperti ini, sampai penentuan, kayaknya sih tidak mungkin. Anda mengatakan PSI menggelembungkan suara? Saya bilang, angka yang digelembungkan untuk saat ini tidak mungkin. Bagi saya tidak menuduh, tapi tidak mungkin, nggak boleh. Oke, saya mau memperjelas aja. Gitu, karena Ya, bagi saya memang tidak akan mungkin angka dari 2,5 dalam hitungan beberapa hari besar melesat laju sendirian gitu ya. Sementara ini perlu Mbak Grace perhatikan, perubahan angka bukan di persentase, tapi angka realnya berubah, turun naik. Hampir tidak mungkin gitu ya. Ya, si rekap ini kan merupakan work in progress ya Mas ya. Bukan Kalau kita sirekap lihat, yang maksudkan. Yang saya maksudkan angka perhitungan realnya. iya, perhitungan real count ini kan yang kalau kita bisa lihat dipantau di lapangan kan beda-beda ya Mas, karena masih manual work ya, pekerjaan manual. Artinya kalau kita lihat sekarang saya udah pegang nih D1 di dapil saya, tetapi kalau kita lihat di sirekap kan masih 30%. Yang berubah itu Mbak, bukan persentasenya, tapi penghitungan per TPS-nya. Perhitungan per TPS. Ya, angkanya misalnya 30, lalu ada yang naik, ada yang turun. Iya. Nah, ini yang menurut saya tidak mungkin. Iya, kita kan perlu ingat bahwa ada tren, sementara ada tren, hanya PSI yang naiknya signifikan begitu. Nah, ini makanya nih Anda menggiring dengan berdasarkan data Tidak menggiring, yang itu nggak fakta jelas. di lapangan, Kalau kita tinggal lihat, dilihat Mas, saja. ini kan data manual ya. Di berbagai TPS kami juga menemukan, misalnya batang lidi PSI itu ada 10, ditulisnya 0. Tapi kan kita nggak bilang PSI dengan sengaja digembosi. Ini kan pekerjaan manual, orang bekerja dari pagi sampai tengah malam, bisa saja salah hitung, salah catat, salah jumlah. Makanya tugasnya di situ kan ada saksi-saksi dari semua partai ada di sana dan bisa menyaksikan sama-sama. Jadi saya pikir jangan PSI selalu juga ya, Mas, menghitung ya. kasus batang lidi yang angkanya tidak terlalu besar. Tapi yang saya bicarakan ada beberapa daerah yang angka untuk PSI naik signifikan. Iya, sampai baik. saat ini, Silakan, Chris. sampai saat ini kalau kita mau bandingkan antara quick count dan real count, ada partai-partai yang jumlah selisihnya lebih besar lagi, misalnya PKB antara quick count dan real countnya selisihnya bisa 0,9%. Hari ini PSI dari quick count ke real count yang masih terus berjalan itu selisihnya di bawah 0,3%. Jadi masih dalam margin of error, masih dalam rentang yang sangat wajar saya pikir. Jadi tolong dihentikanlah framing-framing negatif seperti itu. Bawaslu juga udah mengatakan di tempat-tempat yang dicurigai karena misalnya ada postingan-postingan yang nggak jelas, itu sudah diverifikasi, tidak ada hal semacam itu, Mas Ferry. Terima kasih. Kalau gubernur ini punya cara pandang berbeda dengan sang kakak, ini agak rumit membangun dominasi dinasti Jokowi di wilayah penting ini. Oleh karena itu, menarik juga kalau kita bisa membayangkan bagaimana posisi gubernur Jakarta dipegang oleh sang adik. Artinya akan ada peran penting keluarga Jokowi ke depan di wilayah penting yang bernama kawasan aglomerasi, di mana uangnya yang dihasilkan jauh lebih banyak dengan IKN ibu kota negara yang baru. Kalau Bapak bosan silakan keluar. Pintunya ada di sana. Bukan masalahnya. Jadi saya nggak nonton dia, saya nonton minta gosip. supaya nggak dikomentari setiap kalimat dari pembicara. Terima kasih penilaiannya. Dan bagi saya ini pelanggaran konstitusional yang begitu nampak jelas di kita. Ini peristiwa berulang untuk menumbuhkan satu keluarga saja. Dan bagi saya ya pelanggaran konstitusi ini pengistimewaan kepada keluarga tertentu adalah sesuatu yang dilarang di dalam konsep ketatanegaraan. Ya, teman-teman, kembali lagi bersama saya di channel ini. Kita sudah menyaksikan sebuah cuplikan video. Ini menarik, teman-teman. Ya, bagaimana partai PS ini yang cukup kita kenal dengan partai ya perkumpulan anak-anak muda. Ya, karena memang di Partai Gajah ini saat ini adalah diketuai oleh anak muda. Ya, walaupun ya karena umurnya masih muda, teman-teman, jadi lebih dikenal bahwa Partai Gajah tersebut adalah
kumpulan ya anak-anak muda. Nah, jadi teman-teman, dalam cuplikan video ketua umum ya, mantan ketua umum Grace Natalis ini ya diundang ya di salah satu acara TV berdebat dengan seorang Ferry Amsari, teman-teman, yang cukup yang seperti yang kita saksikan bersama tadi, bahwa apa yang disampaikan dalam pernyataan Ferry Amsari ini ya, bagaimana apa namanya, PSI ini ya upaya-upaya atau usaha-usaha mereka untuk supaya bisa lolos di Senayan. Tapi kita melihat ya, ketika Ketua Umum Kaisar Pangarep ya, ketika ada pergantian Ketua Umum dari Grace Natalis dengan apa namanya, Kaisar Pangarep, dan kita melihat suaranya juga tidak begitu naik ya secara signifikan. Nah, jadi bahkan kita melihat PS ini masih belum lolos ya, setelah diketuai oleh Kaisar Pangarep, anak bungsu dari mantan Presiden Joko Widodo. Jadi teman-teman, ini cukup ya penuh ekstra seperti yang disampaikan oleh mantan Presiden Joko Widodo, punya ekstra untuk mewujudkan di 2029 nantinya bagaimana supaya partai ya PS ini yang kita kenal saat ini adalah partai gajah bisa lolos di Senayan untuk kader-kader PSI itu sendiri. Jadi teman-teman, coba kita lihat beberapa komentar netizen di bawah ini, apa yang sebenarnya mereka sampaikan. Ya, teman-teman, dikatakan bahwa yang malu ya sama Grace Natalis ternyata hanya penjilat. Mana PSI yang mau ngasih kerja orang-orang, membantu orang ya, partai apa namanya, penjilat. Perdebatan dengan latar belakang pendidikan yang sama akan memberikan efek positif. Perdebatan mewakili orang atau kelompok hanya buang waktu saja, karena rangkaian kata jadi kalimat yang diucapkan mewakili isi otak orang yang diwakili tidak berujung. Cina, warga negara Indonesia sekarang sombong. Waktu saya kecil, aduh, dan saya selalu dengan PSI, tapi sekarang muak dengan PSI dan orang-orangnya, apalagi sekarang Jokowi dan Kaisar ada di dalamnya. Partai ini makin busuk dan menjijikan. Boykot PSI. Wah. Jadi mana ada malunya hal seperti ini, karena apa, segala sesuatu itu dihalalkan, apalagi demi mendekati kekuasaan. Dan Grace ini nggak paham tapi sok ngerti. Oke. Waktu itu ya, wanita ini kasus di sumur dan di dapur. Kalau jadi politisi nanti ya keluar itu jiwa enak-enakan, emak-emak kalau ngomong tidak berdasarkan argumentasi tapi berdasarkan emosi. Partai nggak laku tapi ya curang, muntah tolong wasit ya, perempuan munafik. PSI bikin keruh negara. Mari tinggalkan PSI, sudah, jangan cari pembenaran. Ya, cari pembenaran, selidiki sampai tuntas, hukum harus tegak. Ya, jadi teman-teman, bahwa Grace Natalis adalah mantan ketua umum dari partai PSI ya, sekarang ini kita kenal sebagai partai gajah. Nah, jadi harapan-harapan partai PS ini sebenarnya ya supaya mereka ini bisa lolos di Senayan. Bahkan pada pemilu 2024 yang lalu, kita melihat bagaimana ekstra mereka untuk bisa maju ya, dan untuk mendapatkan kursi di Senayan. Dan pada akhirnya gagal lagi, teman-teman. Ya, walaupun banyak yang menyatakan bahwa curang dan segala macam, ya kemungkinan ada curang, dan kenyataannya kan ya setelah Kaisar Pangarep ini bergabung di PSI ya, walaupun 2 hari siap jadi ya, baru 2 hari bergabung jadi kader, langsung menjadi ketua umum ya. Bahkan ini terpilihnya Kaisar Pangarep ini sebenarnya menjadi ya apa namanya, menuai kritik ya dari netizen. Ya, mereka menilai bahwa Kaisang ini kan belum cukup pengalaman ya.
Bahkan kasihan juga orang-orang yang sudah bertahun-tahun menjadi kader PSI dari bawah sampai di bawah ketua umum, tapi Kaisang baru 2 hari bergabung, namun teman-teman sudah menjadi ketua umum. Jadi ini bedanya ya, anaknya penguasa dengan ya anak atau masyarakat biasa. Jadi ya walaupun 1 hari 2 hari bergabung langsung menjadi ketua umum, tapi hasilnya ya pada pemilu 2024 yang lalu kita juga melihat itu juga tidak ada pergerakan ya, yang tapi kita nggak tahu nantinya ya di tahun 2029 apakah ya seperti yang disampaikan oleh Pak Jokowi bahwa punya ekstra kuat dalam mencapai 2029 ini nanti untuk PSI, karena kita melihat ya Pak Jokowi cukup memberikan perhatian ya terhadap partai PSI, karena ya walaupun tidak memberi perhatian, kita tahu bahwa PSI adalah anaknya ya, anaknya, dan apalagi Pak Jokowi ya kalau sudah bergabung di PSI tentu ya mereka selalu berjuang supaya nantinya di 2029 bisa lolos di Senayan. Jadi teman-teman, bagaimana menurut Anda? Apakah nanti PS ini tidak gagal lagi seperti yang dibawa oleh Kaisang Pangarep pada pemilu 2024 yang lalu? Ya, harapan mereka waktu itu dengan adanya pergantian ketua umum ini ya bisa menghasilkan, bahkan bisa lolos mereka di parlemen, dan pada akhirnya kenyataannya sama juga teman-teman. Itu saja teman-teman, bagaimana menurut Anda? Berikan komentar Anda, sampai ketemu di postingan.